Kompas Petang kami lanjutkan bersama saya Maido Pelfrina. Saudara, kisru ijazah Jokowi kembali memanas setelah para penuding yakni Roy Suryo CS meminta penyidik Bareskrim Polri untuk kembali membuka penyelidikan kasus ijazah. Permintaan ini diajukan Roy Suryo CS usai menerima salinan ijazah Jokowi dari KPU. Roy bilang salinan ijazah itu mirip dengan yang ia klaim 99,9% adalah palsu. Penuding ijazah palsu Jokowi Roy Suryo CS Senin siang datang ke Bareskrim membawa temuan baru mereka berupa salinan ijazah Jokowi yang mereka dapatkan dari KPU Pusat. Salinan ijazah berlegalisir tersebut menurut Roy sangat mirip dengan apa yang ditampilkan Bareskrim saat konversi hasil penyelidikan ijazah Jokowi, sehingga pihaknya berkesimpulan salinan ijazah Jokowi di KPU juga palsu. Alhasil Roy meminta agar Polda Metro Jaya menghentikan penyidikan dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi. Kita analisis dengan temuan ketika kami ke KPU menerima langsung itu dari KPU, dan itu sudah saya periksa juga sebelum saya berangkat kemarin ke Solo dan ke Malang, ya, itu adalah identik. Artinya apa? Hasil penelitian kami dalam buku setebal 700 halaman Jokowi Statement yang mengatakan 99% ijazah itu palsu, berarti kesimpulannya apa yang dikumpulkan oleh Jokowi di KPU dan insya Allah di tempat lain adalah palsu juga. Dengan demikian, maka kami sangat menghormati, mengapresiasi apa yang disampaikan oleh mantan Kabar Eskrim, ya, Pak Susno Dwaji dalam acara di salah satu TV yang mengatakan kasus di Polda Metro Jaya harus dihentikan karena tidak sesuai dengan apa yang ditulis, karena ijazahnya tidak terbukti asli. Di sisi lain, relawan Jokowi yang sempat mendesak polisi agar segera tetapkan status tersangka terhadap Roy, Rismond, dan Tifa mengaku yakin gelar perkara akan dilakukan pertengahan Oktober. Sehingga dari situ status Roy Suryo CS akan ditetapkan. Dan mendapat kabar lah kira-kira kemungkinan ya kita akan menyerahkan semua kepada penyidik ya. Yaitu mungkin pertengahan Oktober itu status hukum itu sudah bisa, katakanlah gelar perkara itu bisa dilaksanakan gitu. Karena semua saksi-saksi itu sudah diperiksa oleh para penyidik ya. Jadi kita lihat saja seperti apa. Tapi ya kita seperti ketahui bahwa kita masyarakat semua ini jenuh lah dengan kondisi-kondisi seperti itu. Ya seperti ada satu pembiaran dan sebagainya. Makanya kita akan membuatkan barisan kita dan meminta kepada Polda Metro Jaya untuk segera menerapkan status ini ya, tersangka atau KSP 3 biar status hukumnya itu jelas gitu di mata masyarakat gitu. Terus berlarutnya tudingan jika ijazahnya palsu membuat Jokowi pernah menyebut jika ada yang membackingi polemik ijazahnya. Ya ini kan tidak hanya sehari 2 hari, sudah 4 tahun yang lalu sudah ada itu. Kalau yang nafasnya panjang itu kalau nggak ada yang membackup kan nggak mungkin. Sebelumnya, gelar perkara khusus ijazah Jokowi sudah dilakukan penyidik Bareskrim pada 9 Juli lalu. Namun kesimpulan perlu tidaknya dibuka kembali penyelidikan belum pernah diumumkan polisi. Tim Liputan Kompas TV. Lalu akankah klaim bukti baru berupa salinan ijazah Jokowi yang dibawa Roy Suryo bisa menjadi alasan kuat bagi Bareskrim untuk bisa membuka kembali penyelidikan tudingan ijazah palsu Jokowi? Kita bahas bersama dengan terlapor dugaan pencemaran nama baik Jokowi, Roy Suryo, yang sudah hadir langsung di studio Orange Kompas TV. Dan juga lewat sambungan Zoom ada Wakil Ketua Umum Projo Freddy Damanik dan juga Penasihat Ahli Kapolri Arianto Sutadi. Selamat petang Bapak-Bapak. Yuk, selamat petang. Selamat petang. Selamat petang semuanya. Saya mau ke Bung Roy dulu. Bung Roy, kalau hanya salinan ijazah yang dilegalisir, kenapa Anda klaim ini bukti baru? Gini, karena selama ini dikesankan oleh Jokowi dan oleh semua lawyernya bahwa ijazah yang dipegang Jokowi itu beda dengan yang kami analisis. Dan kami dituding telah melakukan rekayasa terhadap ijazah, telah mengubah ijazah itu, bahkan kami dituduh dengan pasal 32, 35.
Saya yang buat pasal 32 dan 35 itu ketika di DPR dalam Undang-Undang ITE. Jelas betul kalau pasal itu memang hanya bisa digunakan untuk orang merekayasa suatu alat bukti atau barang bukti. Tadinya benar menjadi tidak benar atau sebaliknya, tadinya tidak benar menjadi benar. Nah, ternyata setelah kami lakukan, kami dapatkan resmi dari Komisi Pemilihan Umum ya pada minggu yang lalu, barangnya adalah seperti ini yang ada, dan ini adalah similar, tapi ternyata tidak hanya similar, sudah juga kami cek ini identik dengan apa yang kami teliti sebelumnya. Jadi ini sudah 4 kali keluar. Pertama kali keluar Sigit Sunarta tahun 2022. Kemudian kedua kali keluar oleh postingan saudara Dian Sandi PSI. Itu yang harusnya malah kena, karena dia harusnya gambarnya tegak begini, dia miringkan begini, kemudian difoto. Jadi itu ada cacat distorsi. Itu harusnya yang kena. Kemudian dikeluarkan lagi oleh Bareskrim ketika gelar perkara yang pertama, tanggal 22 Mei. Jadi dari mana sisi ini kalau ini bukti baru? Bukti baru adalah bahwa yang selama ini dikesankan kan selalu lawyernya bilang, Mbak Maidau, itu nggak benar, ijazahnya nggak kayak gitu. Coba mana ijazah aslinya nanti keluar, nanti kan ada perbedaan. Setelah kami lihat ini sama, dan kemudian di sini jelas juga jasnya di atas cap, ya. Ya udah, berarti ini adalah bukti selama ini, dan ini 99% adalah yang sudah kami teliti secara ilmiah bahwa itu palsu. Oke. Anda kekeh ya kalau ini Anda klaim sebagai bukti baru. Bukti baru yang bisa digunakan kembali, jadi tidak lagi kita harus menunggu ijazah yang katanya dipegang oleh Jokowi. Sama aja, mau lihat ijazah itu ya sama dengan ini. Respons Anda, Bang Freddy. Ya, terima kasih. Jadi saya termasuk yang sering ya menyampaikan bahwa analisa Mas Roy dan kawan-kawan ini adalah berdasarkan ya data atau dokumen yang tidak jelas, bahasa saya dokumen yang ini apa, Mas? Asal ngomong aja. Jalanan. Nah, itu yang saya sampaikan. Saya tidak pernah menyampaikan bahwa seperti kata Mas Roy tadi, ya bahwa bukti dokumen mereka itu berbeda dengan. Ya Anda juga nggak punya legal standing kok di kasus ini. Mau ngapain? Ngomong apa aja juga nggak ada gunanya. Mengatakan bahwa tahan dulu Mas Roy. Yang mereka analisis adalah dari dokumen yang tidak jelas. Bukan berarti sekarang mereka katakan mendapat dokumen dari KPU, ya berarti ijazah Pak Jokowi palsu seperti yang mereka katakan. Justru seandainya pun dokumen itu benar, tahan dulu Bung Roy. Artinya bahwa legalisir itu ada aslinya, kan begitu. Itulah namanya legalisir, disamakan dengan aslinya, dibenarkan bahwa ada aslinya. Ya, itulah namanya legalisir. Udah deh, orang nggak punya legal standing kayak gini didengar. Jadi sekali lagi justru itu memperkuat bahwa ijazah Pak Jokowi itu ada aslinya. Ya, bagus, sangat bagus ini untuk pembuktian. Yang legal standing Anda apa? Polda Metro Jaya. Nggak punya legal standing, ngomong aja ngaco aja. Oke, Bung Freddy, saya mau ke Bung Roy dulu. Bung Roy, kan tadi seperti yang disampaikan oleh Bung Freddy, kalau dilegalisir artinya kan ada aslinya begitu ya. Jadi palsunya di mana? Ya, nggak usah ngomong legal standing. Freddy ini nggak punya legal standing di kasus ini. Kalau yang ngomong ini ada lawyernya Pak Jokowi, saya hormati dan kita dengarkan. Dan Kompas boleh menyajikan itu kepada kita masyarakat. Fokus ke bukti baru begitu ya. Kalau nggak punya dilegalisir artinya kan ada ijazah aslinya begitu ya. Legalisir ada, dan itu sudah diberikan oleh KPU kepada kami. Artinya KPU mengakui ijazahnya ya kayak gini. Kalau ijazah kayak gini itu sama dengan yang kami teliti dalam buku itu. Tapi sekali lagi ya, orang nggak punya legal standing dan kemudian ngomong kayak gini tuh nggak usah didengarin. Makanya saya ketawa aja lah. Gitu. Kita dengar nanti aja di Pak Arianto aja lah. Oke. Saya mau ke Pak Arianto. Pak Arianto, apakah bukti berupa salinan ijazah dari KPU yang dibawa oleh Roy Suryo CS ini bisa jadi pertimbangan penyidik untuk bisa membuka kasus tudingan ijazah palsu ini di Bareskrim? Ya, kalau dari Pak Roy mengatakan bukti itu ya, dan kemudian dibawa kepada penyidik, itu pasti penyidik akan menerima itu. Nah, kemudian nanti akan dilihat oleh penyidik itu. Di sini penyidiknya adalah penyidik Bareskrim ya.
apapun barang bukti yang disampaikan kepada para pihak itu pasti akan diterima, karena selama ini kan penyelidikan kan masih dalam tahap penyelidikan gitu. Ya. Jadi tidak dihentikan dan masih kemungkinan bisa penyidikan. Nah, sekarang ada bukti baru. Nah, ya diterima oleh penyelidik ya di Barreskrim. Nanti akan dipelajari apakah bukti itu bisa dijadikan sebagai bukti tambahan yang untuk menjadi alat bukti bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu asli apa tidak. Kalau itu bisa dijadikan pertimbangan, ya mungkin akan diterima dan itu dijadikan bahan penelitian untuk meneliti keaslian daripada Pak Jokowi itu, kira-kira begitu. Tapi kalau kemudian penyidik itu mempelajari, setelah dipelajari kembali dan itu dinilai bahwa itu masih kurang menjadi alat bukti yang sah untuk membuktikan bukti bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu asli apa tidak, ya pasti ya diterima, tapi kemudian tidak ada keputusan apa-apa dari Barreskrim, kurang lebih begitu. Iya. Oke, termasuk juga pada saat gelar perkara khusus ya Pak, pada saat awal Juli itu kan sempat ada gelar perkara khusus dan belum ada kesimpulannya hasil gelar perkara khusus ini. Iya, jadi kesimpulannya ya belum ditemukan ada unsur pidana atau alat bukti yang untuk mendukung adanya unsur pidana bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu palsu. Kurang lebih dulu gelarnya hasilnya kan gitu kayak gitu. Oke. Bung Roy, saya mau kembali. September lalu kan Pak Jokowi bilang kalau soal tudingan atau polemik ijazah palsu ini bisa bertahan berterus-terus begitu ya, dibahas terus bertahun-tahun. Nah, ada karena Pak Jokowi ini yakin ada yang membackingi Anda dan rekan-rekan. Itu insinuasi yang berlebihan, ya gitu. Jadi orang kok berinsinuasi. Baiknya dia tuh kan sesuai dengan janjinya aja ya, pulang ke Solo ngomong cucu lah, nggak usah ribut lagi ya. Kalau ada orang meributkan ijazahnya ya karena memang ada fakta yang terungkap bahwa ijazahnya 99,9% palsu. Dari kami itu nggak ada sama sekali orang, tapi di belakang orang-orang para termul inilah ada orang kurus. Tapi sekali lagi saya setuju dengan Pak Arianto, itu senada juga dengan yang disampaikan Pak Komjen Susno Duaji, ya, bahwa apa, ijazah ini harus dibuka dan diteliti dulu sebelum perkara yang dilaporkan di Polda Metro itu jalan. Karena harus dibuktikan dulu ini asli atau enggak, apalagi ada novum, ada bukti baru kayak gini. Jadi nggak apa-apa, kita tunggu ya. Dan jadi tidak ada backingan? Sama sekali nggak ada. Backingan tuh di mereka ada orang kurus di belakang mereka. Kalau di kami tuh nggak ada. Ada siap juga membuka Oke. Iya, nggak ada, sudah ada 2 orang ya waktu itu di Kompas TV ini juga. Saya tanya, ayo ngaku nggak? Anda berani sumpah nggak? Nggak berani? Oke, kita fokus ya. Kemudian Bang Freddy, apakah keyakinan Pak Jokowi waktu September lalu ini bilang kalau ada backingan kuat di balik kisruh polemik tudingan ijazah palsu ini beralasan? Ya, tentunya sangat beralasan. Kenapa beralasan? Pertama, ini panjang. Ini sangat panjang, ya, udah bertahun-tahun, sambung menyambung, ya. Kalau tidak ada kepentingan di sini, ya, kalau tidak ada kepentingan politik di sini, ya, kepentingan apa lagi kan begitu. Jadi memang target mereka ini yang ditutup-tutupi sih, orang juga udah banyak ngomong di media juga namanya memakzulkan Gibran. Loh ya, emang pantas dimaksud. Tahan dulu. Jelaslah mendukung Pak Jokowi, sehingga nanti targetnya pasti di 2029 tidak akan memberikan kepercayaan kepada Jokowi, tentu konteksnya melalui Gibran. Kan sesederhana itu. Nah, kalau dihubungkan ke situ tentunya banyak kepentingan politik ya di situ. Jadi banyak orang-orang juga yang berkepentingan sama untuk itu, dan orang-orang itulah yang hari ini ya berada di belakang kepentingan masukan kawan-kawan ini. Simpel aja sih ya. Tapi kalau proses hukum ini kan ada 2, selalu saya katakan ada 2, proses hukum dan proses politik. Proses hukum memang harus diselesaikan secara hukum ya. Kalau bicara Barreskrim, ya setahu kami juga itu sudah dihentikan. Bahkan Mas Roy dan kawan-kawan ini sudah meminta ya gelar perkara khusus lah, laporan ke atasan lah, segala macam. Silahkan. Mau buktikan terus silahkan saja, silahkan. Nah, jadi Barreskrim itu setahu saya menghentikan itu karena memang dia sudah memeriksa keaslian ijazah itu. Keaslian ijazah itu termasuk ijazahnya sendiri
dan juga yang berkaitan dengan keaslian itu, misalnya universitas yang mengeluarkan saksi-saksi, ya, saksi-saksi mahasiswa yang pada saat itu bersama Pak Jokowi, KKN-nya segala macam. Jadi itu tidak, saya berani bertaruh apapun. Jadi Bareskrim itu tidak akan melanjutkan penyelidikan itu. Sementara ini korelasinya, konteksnya berhubungan dengan Polda Metro Jaya. Karena laporan ijazah palsu sudah tidak berlanjut, maka pasti di Polda Metro Jaya, memang itu kan sudah Kayak radio penyidikan, rusak pasti nih ada ngomongnya, tersangkanya. ulang-ulang aja. Jadi ya kita tunggu saja dalam dekat Mas Roy dan kawan-kawan ini pasti ya jadi tersangka. Saya yakin itu. Oke, kita setangkap. Nah, tapi saya mau kembali lagi ke Bung Roy. Bung Roy, bagaimana Anda bisa yakin kalau saja gelar perkara yang dilakukan oleh Bareskrim Polri saja, gelar perkara khusus itu pada saat awal Juli, ini belum ada hasilnya, belum ada kesimpulannya belum begitu. ada hasilnya. Bagaimana Anda bisa yakin kalau ini akan dengan buka selembar ijazah yang dari KPU ini Anda ini bukan hanya ini, bakal bisa jadi bukti baru? nanti novumnya bukan hanya ini. Karena ada 8 institusi yang juga kita berikan surat dan kita tunggu yang 7 yang lain. Dan dari itu nanti bisa dikomparasi. Setelah gelar perkara khusus, kami juga mendapat laporan dari Kompolnas, dari Komnas HAM, kemudian dari Ombudsman yang mereka katanya dihadirkan. Mereka ternyata tidak diajak untuk menyimpulkan hasilnya. Jadi mereka juga nunggu, mereka juga ngejar ke Wasidik ya, ke Karo Wasidik untuk ayo ini mana hasilnya gelar perkara itu. Dan yang lain lagi adalah nggak ada kemudian legal standingnya orang ini, atau apalagi kemarin ada kelompok ya gerombolan yang kemudian bikin konferensi pers desek-desek Polda Metro ya, itu dibuka, bahkan kalau 2 minggu nggak dibuka itu nanti akan ada pertunjukan aksi porno, aksi dan pornografi. Ya, Bang Freddy, Anda nggak punya legal standing katanya Bang Freddy. Tindakan asusila kayak gini, ya itu tindakan asusila itu mereka. Itu, gitu. Bang Freddy, jelek banget. Katanya nggak punya legal standing, Bang Freddy. Ya. Legal, emang Kompas butuh legal standing saya berpendapat di Kompas ini. Iyalah, Anda nggak punya legal standing, ngomong disebut aja. Bang Roy Suryo nggak punya legal standing. Ngapain ngomong aja? Roy Suryo mah di mana-mana ngomongnya memang ngasal. Itu dari tadi juga, dari biasanya memang satu pun sampai sekarang ngomongan dia nggak ada yang benar. Iya, kamu aja nggak benar ini. Bebas saja. Udah nggak usah didengerin, nggak ada legal standingnya. Yang apapun, nah ya, tapi kan saya mau sampaikan, saya di dalam kasus ini adalah saksi pelapor resmi. Dari siapa? Siapa yang laporin? Orang yang laporin nggak ada legal standingnya kok. Saksi pelapor resmi. Sebagai saksi pelapor atas. Dari kemarin teriak-teriak pasti tersangka, pasti. Orang yang teriak-teriak pasti tersangka malah buruan sekarang sudah terpidana. Namanya Sylvester Matutina. Ya, itu catat itu publik itu. Sylvester Matutina malah menghilang, melarikan diri. Katanya dia saksi pelapor. Itu ngaco lah orang-orang. Sebentar, Bung Roy. Nah, makanya saya yakin itu unsurnya sudah memenuhi bukti. Hanya ada kemarin sedikit ya, karena memang mana sedikit orang buron jadikan saksi. Oleh proses memang karena demo itu unit yang sangat memeriksa, kemudian ada tambahan sedikit-sedikit untuk kasihan kepolisian lah kalau meriksa saksi-saksi yang nggak punya legal standing. Tidak, sangat tidak berpengaruh. Itu bukti baru, tidak ada bukti baru di situ. Itu polisi, penyidik itu sudah memeriksa KPU. Itu dokumen penyidik sudah punya, jadi tidak ada bukti baru di situ. Justru itulah yang masyarakat Indonesia menyaksikan ketololan Anda, Mas. Laporan di Mabes Polri adalah tidak memenuhi unsur pidana, makanya itu dihentikan. Jadi kita sudah dapat poin ya, Bung Freddy. Anda itu yang nggak punya. Sudah diperiksa oleh penyidik Mabes Polri, Demikian, Mbak. Oke, saya ke terakhir ke Pak Arianto. Pak Arianto, biar ini kisruhnya tidak berlama-lama, kemudian juga memberikan kejelasan kepada publik, apa yang harus dilakukan oleh polisi? Penyelidikan di Polda Metro Jaya ini kan kesannya lama, sejak kasus ini naik sidik sampai sekarang belum ada penetapan tersangka. Ya, saya tadi kebetulan sudah tanya sama penyidiknya, katanya apakah ada hambatan atau ada perintah untuk menghentikan? Tidak, proses masih tetap berjalan terus. Ya, mudah-mudahan bisa cepat selesai. Itu. Jadi proses di Metro sesuai dengan rencana tetap berjalan, hanya karena kemarin karena ketabrak dengan demo yang banyak sekali itu sehingga para penyidiknya nggak bisa bekerja di sini, dan sekarang setelah urusan yang demo-demo itu selesai, ini bisa meneruskan kembali dan diharapkan katanya sih
penyidikan itu bisa segera selesai. Itu kurang lebih jawabannya. Oke, bisa segera selesai dan juga memberikan kejernihan atas kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak Arianto, Bang Freddy dan juga Bung Roy Suryo. Terima kasih dan di jangan Kompas sampai mereka Petang melakukan tindakan hari ini. asusila. Terima kasih. Usai jeda saudara, kami kembali dengan sejumlah informasi lainnya.